sudah menceritakan pengalaman saya selulus SMA yang memutuskan untuk menjadi seorang suster. Nah, kali ini teman-teman kita akan mendengarkan cerita mereka yang merasa dipanggil oleh Tuhan setelah selesai kuliah, mempunyai pekerjaan serta kehidupan yang mapan. Mau tahu ceritanya? Mari kita dengarkan bersama ya. Ya, suster, silakan memperkenalkan. Halo, salam jumpa. Saya Suster Dina SSPS. Saya berasal dari Surabaya. Saat ini saya bertugas di Blitar. Tadi seperti yang dikatakan Osa, saya merasa terpanggil untuk hidup religius ketika saya sudah selesai kuliah dan saya sudah bekerja selama beberapa tahun. Apa yang membuat suster tertarik jadi suster dan bagaimana ceritanya? Yang membuat saya tertarik pertama kali untuk menjadi suster adalah saya melihat suster-suster muda di sebuah rumah retret. Mereka muda, energetik, kemudian bisa memimpin umat untuk berdoa, meditasi, konseling. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan laki-laki, misalnya dengan barang-barang elektronik segala macam. Waktu saya melihat mereka itu, saya terpesona. Wow, keren. Cerita selanjutnya, kemudian ketika saya sudah terusik dengan panggilan itu, ternyata di paroki saya selama 2 tahun berturut-turut diadakan acara Minggu Panggilan secara meriah. Di situ para religius dari berbagai tarekat datang, mereka sharing pada saat misa. Di luar gereja mereka juga punya stand-stand yang memberikan banyak informasi tentang tarekat mereka. Untuk saya, peristiwa itu seperti sebuah tanda, sinyal dari Allah, sebuah kemudahan. Saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang berbagai tarekat secara mudah sekali tanpa saya harus mencarinya, sudah ada di depan mata saya. Itu kebetulan pertama. Kebetulan yang kedua adalah seperti saya katakan tadi, saya sudah mapan dalam pekerjaan saya. Jadi ketika itu saya juga sempat takut, sempat bimbang dengan adanya panggilan ini. Rasa seperti mengusik ini saya juga sempat takut, sempat bimbang karena saat itu saya sudah usia di atas 35 tahun. Nah, kemudian ketika saya dalam kebimbangan dan ketakutan itu, kemudian saya timbang-timbang kiri kanan depan belakang. Kemudian saya jawab sudah benar tegas, sangat tegas, tidak dengan. Kemudian saya berdoa, Tuhan maaf ya, tadi sepertinya ini bukan untuk saya. Tapi ketika saya sudah memutuskan seperti itu, memang saya lega, saya merasa lega. Saat itu saya membutuhkan sesuatu, dan saya terpaksa pergi ke sebuah toko rohani. Nah, di toko itu di rak bukunya seperti biasa, dan di toko rohani ya dipajang majalah-majalah rohani seperti majalah hidup, majalah jubileum, Ave Maria. Nah, salah satunya itu majalah rohani, namanya majalah rohani. Yang menarik dan yang mengagetkan saya, di situ terpampang di covernya itu judulnya besar-besar dan menyolok, panggilan terlambat. Saya beli buku itu, saya beli majalah itu, kemudian saya baca majalah itu. Ketika isinya adalah tentang sharing beberapa religius yang memulai hidup mereka sebagai religius dalam usia yang sudah lansia, seperti saya saat itu. Dan juga ada ulasan dari beberapa religius lainnya. Ketika saya selesai membaca majalah itu, saya merasa seolah-olah semua artikel yang ditulis dalam majalah itu seperti khusus ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan setelah itu saya merasa seperti Tuhan Allah itu seperti menegur saya gitu. Apa dong yang kamu takutkan? Apa sih yang ditakutkan suster waktu itu? Yang saya takutkan waktu itu adalah yang pertama adalah kebimbangan saya. Benar nggak sih ini panggilan Tuhan? Benar nggak sih ini kehendak Tuhan bahwa saya jadi suster?
atau ini hanyalah sekedar pelarian saya karena saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu yang menjadi ketakutan saya yang pertama. Yang kedua, seperti tadi sudah saya katakan, saya sudah bekerja, sudah cukup makan dengan pekerjaan saya, dengan penghasilan yang sudah lebih dari cukup untuk saya menikmati kehidupan yang sedikit lumayan nyaman lah untuk saya. Nah, kalau saya menjawab panggilan ini, berarti saya akan harus berhenti dari pekerjaan saya. Saya harus keluar, kemudian masuk ke sebuah kareta. Yang menjadi ketakutan saya adalah jika nanti karena satu dan lain hal saya keluar dari biara, dari kareta itu, berarti kan saya harus mencari pekerjaan lagi. Saya harus mulai dari nol lagi. Sedangkan pada saat itu usia saya sudah mendekati 40 tahun. Tentu tidak mudah untuk mencari pekerjaan baru, memulai karir yang baru dengan usia yang sudah mendekati 40 tahun. Jadi itu juga pertimbangan saya. Seandainya saya mendapatkan pekerjaan, apakah saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar sebelumnya? Jadi ya masalah ekonomi. Apa yang membuat suster akhirnya nekat jadi suster? Dan nyatanya suster di sini sekarang. Ya, apa yang bisa nekat? Ya ceritanya begini. Waktu itu saya sedang bekerja di kantor saya sedang di depan komputer. Kemudian tiba-tiba dalam diri saya itu muncul pertanyaan, apa hanya ini saja ya hidup saya itu? Hanya untuk ini saja ya? Bekerja, aktif di gereja, melayani umat. Saat itu saya adalah bendahara di lingkungan di paroki saya, bendahara di salah satu lingkungan. Kemudian kalau ada kasus yang menyumbang dengan penghasilan saya, kemudian ya, bersosialisasi dengan teman-teman saya, berjalan-jalan, kok sepertinya masih ada yang kurang. Dalam hati saya sempat bertanya, apakah kalau saya menjalani panggilan ini bisa memenuhi rasa kurang itu? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi akhirnya timbul pikiran gila dalam kepala saya. Kenapa sih sekali-sekali tidak nekat saja, sekali-sekali tanpa perhitungan, sekali-sekali tanpa antisipasi? Toh hidup hanya sekali saja, kenapa tidak? Ini sekali-sekali nekat lah. Dan akhirnya saya nekat, saya lompat. Saya lompat saja. Dan kemudian singkat cerita saya melamar di Tarekat Suster Misionaris Abdi Roh Kudus di Jawa. Saya diterima meskipun lansia. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya dan kemudian saya memulai perjalanan saya bersama dia yang menemani saya. Maka saya ada di sini. So, teman-teman, kalau saat ini Anda merasa bahwa Anda sudah memiliki semua dalam hidup Anda sudah merasa cukup, tapi kadang-kadang dan mungkin sangat samar-samar Anda, teman-teman, merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Teman-teman mungkin sudah berusaha untuk memenuhi rasa kurang itu, mungkin seperti saya tadi ya, dengan aktif di gereja, aktif melayani umat, berbuat baik. Mungkin juga ada yang mencoba dengan berjalan-jalan ke tempat baru, berlibur, makan makanan enak, untuk memakai pakaian baru, sepatu baru, mungkin juga pekerjaan baru. Tapi tetap rasa kurang itu kadang-kadang muncul. Mungkin sama-sama saja. Mungkin barangkali itu adalah panggilan Tuhan yang sudah diletakkan oleh Tuhan dalam hati teman-teman. Dan saat ini mungkin itu barangkali itu adalah saatnya teman-teman untuk menjawab panggilan. Mungkin barangkali ya. Jadi kami mendoakan supaya teman-teman yang terusik dengan rasa kurang itu berani memutuskan, berani menjawab
semuanya demi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih Sister sudah men-sharingkan pengalamannya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dari Sister Dina. Mau tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dah.